Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang hadas dan tentang cara mensucikannya. Nah, hadas itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, dan sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan seseorang tidak suci yang menyebabkan tidak sahnya dalam melakukan ibadah. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang istinja dan tayamum. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian istinja. Yang kedua, adab istinja, adab atau adab buang air kecil dan air besar. Yang ketiga, pengertian tayamum, dan yang keempat, tata cara bertayamum. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, pengertian istinja. Yang kedua, adab istinja atau adab buang air kecil dan air besar. Yang ketiga, pengertian tayamum, dan yang keempat, tata cara tayamum. Selain itu, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian istinja. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan adab-adab buang air kecil dan air besar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian tayamum. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan tata cara bertayamum. Yang pertama, istinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Nah, sedangkan adab istinja adalah etika yang dilakukan sebelum seseorang buang air kecil dan air besar. Nah, istinja menurut agama Islam itu wajib. Karena apa? Karena tujuannya untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu adab-adab istinja. Nah, ada beberapa adab istinja yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu usahakan ketika kita mencari tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan orang. Nah, usahakan kalau zaman dulu kan diusahakan di tempat yang jauh dan juga sepi dari kerumunan orang agar tidak terlihat oleh orang lain. Kalau zaman sekarang kan sudah ada tempat WC umum, jadi kita tidak perlu mencari jauh-jauh lagi. Sedangkan kalau zaman dulu kan belum ada WC, makanya mencari tempat yang sepi dan jauh dari kerumunan orang. Yang kedua, kita tidak boleh membawa barang-barang yang di situ ada tulisan ayat Al-Quran ataupun zikir. Usahakan jangan dibawa. Misalnya kita punya cincin, nah cincinnya itu ada lafaz Allah atau lafaz Muhammad atau la ilaha illallah. Nah, itu sebaiknya kita lepas terlebih dahulu sebelum kita ke WC atau beristinja di tempat selain tempat WC umum. Yang ketiga, ketika kita masuk WC, diusahakan adabnya menggunakan kaki kiri dan sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal
khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Yang keempat, nah apabila kita keluar dari WC, maka kita harus menggunakan kaki kanan. Tadi masuk WC menggunakan kaki kiri, dan ketika keluar WC kita menggunakan kaki kanan sambil berdoa. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza'a wa afani. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan telah memberikan kesehatan kepadaku. Yang kelima, ketika kita hendak beristinja, usahakan jangan sampai aurat kita terbuka sehingga terlihat oleh orang lain. Nah, biasanya itu tuh ketika seseorang beristinja di tempat yang sepi, yang jauh dari kerumunan orang, usahakan jangan sampai terlihat auratnya. Apalagi di hutan kan, siapa tahu kan ada orang, tanpa sengaja ada orang. Nah, kalau di tempat umum kan biasanya sudah tertutup, tidak mungkin kelihatan orang. Bisa juga di mana itu? Di jamban. Nah, itu kan bisa saja. Biasanya kan tempatnya tidak terlalu tertutup. Nah, usahakan aurat kita jangan sampai terbuka. Kemudian yaitu jangan beristinja menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Misalnya kiblatnya sebelah sini. Nah, usahakan kita beristinja tidak boleh menghadap ke kiblat, ataupun misalnya kita hadap ke sana atau membelakangi kiblat hadap sini. Nah, jadi sangat diusahakan jangan sampai kita beristinja menghadap atau membelakangi kiblat, karena itu tidak boleh. Dan selanjutnya, ketika kita ingin buang air kecil atau air besar, adabnya jangan sampai di tempat orang berteduh atau di keramaian. Nah, misalnya di jalan. Nah, kan itu kan tempat keramaian dan bukan tempat sepi. Selain itu tempat orang lalu lalang, orang lewat. Dan jangan di tempat pohon-pohon berbuah. Nah, jangan sampai ya. Yang kedelapan, ketika buang air kecil atau air besar, kita tidak boleh sambil berbicara karena adabnya itu kurang sopan. Nah, kemudian apabila kita menggunakan batu ketika beristinja, maka batunya harus ganjil. Nah, mengenai syarat-syarat batunya sudah kita bahas sebelumnya di materi tentang toharoh, yaitu alat bersuci selain air. Jangan lupa batunya harus ganjil. Misalnya 3, 5, 7 dan sampai istinjanya bersih. Yang penting tetap ganjil. Selanjutnya, tidak beristinja dengan tulang dan kotoran kering. Dan yang terakhir yaitu tidak beristinja dengan tangan kanan, dan tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan karena kita beristinja menggunakan tangan kiri. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian tayamum. Nah, ada yang tahu pengertian tayamum itu apa? Tayamum berasal dari menurut bahasa adalah melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudhu. Nah, adapun sebab-sebabnya kita diperbolehkan melakukan tayamum, yaitu yang pertama, tayamum boleh dilakukan apabila sudah masuknya waktu sholat. Apabila sebelum waktu sholat jangan bertayamum. Takutnya nanti ketika sudah waktu sholat sudah ada air, maka tayamumnya akan batal. Yang kedua, apabila tidak ada air, kita harus benar-benar membuktikan bahwa pada saat itu memang tidak ada air. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mencari air. Maka dari itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga
debu yang digunakan itu harus murni, tidak bercampur apapun. Nah, sebelum kita menggunakan debu, alangkah baiknya untuk mengetahui itu bercampur atau tidak, kita perhatikan dulu. Kalau bisa dicium dulu, takutnya nanti kan tanah atau debunya kan terkena kotoran, jadinya kan najis. Nah, kita tidak boleh menggunakan sebagai tayamum. Maka usahakan kita perhatikan dulu. Yang keempat yaitu tayamum sebagai pengganti wudhu, bukan pengganti membersihkan najis. Kemudian yang kelima yaitu tayamum dilakukan untuk satu kali sholat wajib. Yang keenam, apabila ada najis hendaknya kita bersihkan terlebih dahulu. Karena tayamum itu sebagai pengganti wudhu, bukan untuk menghilangkan najis. Selanjutnya yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, meskipun tayamum sebagai pengganti wudhu, tetapi tayamum berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu memiliki 6 ketentuan wajib, sedangkan tayamum hanya 4. Apa aja itu? Yang pertama, niat di dalam hati. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap tangan. Yang keempat, berurutan. Yang kedelapan. Nah, yang kedelapan, apa hal-hal yang membatalkan tayamum sama seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kesembilan, apabila telah menemukan air, maka tayamumnya akan batal. Kemudian, tata cara bertayamum. Bagaimana sih tata cara bertayamum? Yang pertama, rukunnya dimulai dari niat. Kemudian yang kedua, mengusap wajah dan tangan dengan debu atau tanah yang bersih tanpa adanya najis. Yang ketiga, ketika kita menyentuh tanah hanya satu kali sentuhan saja. Kemudian yang keempat, tertib dan berkesinambungan tanpa jeda. Misalnya kita mau mengusapkan tangan, jangan sampai adanya jeda, dan tangan pun jangan sampai jeda antara kiri dan kanan, harus sekaligus. Selanjutnya, syarat-syarat tayamum. Nah, syarat-syarat tayamum, yang pertama, sudah masuknya waktu sholat. Yang kedua, menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, apabila bercampur najis maka tidak boleh. Maka dari itu, kita harus memperhatikan terlebih dahulu tanah atau debu tersebut apakah bersih, apakah bercampur dengan najis. Apabila bercampur dengan najis maka tidak boleh digunakan. Yang ketiga, ada hal yang memperbolehkannya tayamum, yaitu pengganti wudhu. Yang keempat ini ada usaha kita untuk mencari air. Misalnya di suatu tempat sudah masuk waktu sholat, nah kita tidak menemukan air, tapi kita sudah berusaha mencari ke sana kemari, kita mencari air, tetapi memang tidak ada air. Maka dari itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum ini ada 2. Yang pertama yaitu sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, apabila sebelum mengerjakan sholat kita sudah menemukan air, maka tayamumnya akan batal. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Maka dapat kita simpulkan bahwa beristinja adalah bersuci setelah buang air kecil atau air besar. Adapun adabnya, misalnya tadi adabnya sudah dijelaskan, kita harus usahakan pakai kaki kiri dan berdoa. Dan keluar menggunakan kaki kanan. Jangan membuka aurat, mencari tempat yang sepi, yang jauh dari kerumunan orang. Tidak boleh membawa lafaz yang misalnya lafaz Allah ataupun ada bacaan zikir, tidak boleh kita bawa.
dan lain-lain. Sedangkan tayamum adalah melakukan sesuatu, mengusap wajah dan telapak tangan, mengusap wajah dan tangan sesuai dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudhu. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya melakukan tayamum tadi sudah dijelaskan. Apabila tidak ada air, seseorang itu sudah berusaha untuk mencari air sedangkan airnya tidak ada, kemudian sudah masuknya waktu sholat dan lain-lain mengenai rukun, syarat, dan juga hal-hal yang membatalkan tadi juga sudah dijelaskan. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan di dalam penjelasan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat belajarnya.